Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatia Mutiara Ahmad dengan NIM C240124151. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga biologi perikanan. Menurut Effendi 1979, TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan TKG penting dalam biologi perikanan untuk mengetahui perkembangan gonad, ukuran dan musim pemijahan, serta siklus reproduksi. Informasi ini membantu memprediksi rekrutmen dan pengelolaan stok ikan di perairan. Kematangan gonad berbeda di tiap jenis ikan. Faktor yang mempengaruhi kematangan gonad pertama ikan meliputi faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal itu sendiri meliputi spesies, umur, ukuran, dan fisiologi. Sementara itu untuk faktor internal itu meliputi arus, suhu, makanan, dan kualitas lingkungan. Pemijahan terjadi di tempat sesuai jenis kelamin. Kematangan gonad diukur dengan rumus IKG dibagi SI dikali 100%. Nilai IKG sejalan dengan TKG maksimal menjelang pemijahan dan menjadi indikator pematangan seksual ikan betina. Variasi IKG serta distribusi diameter telur dapat digunakan untuk menduga pola dan frekuensi pemijahan. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah memahami tingkat kematangan gonad ikan, memprediksi waktu dan tahap pemijahan untuk rekrutmen, serta menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Lalu selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, keringkan ikan yang sudah diukur panjangnya dan beratnya. Setelah itu, bedah ikan dengan gunting-gunting dari anus ke tutup insang, lalu dilanjutkan dengan gunting tupul. Lakukan hati-hati agar gonad tidak rusak. Nah, setelah itu, tentukan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad berdasarkan tabel klasifikasi. Setelah tentukan klasifikasinya, pisahkan gonad dari usus dengan hati-hati, keringkan dengan tisu, timbang beratnya dengan satuan gram, lalu awetkan dengan formalin 100% atau alkohol 95% untuk praktikum produksi kedua. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan usus dengan hati-hati. Ukur panjangnya satuannya cm, ikat ujung-ujungnya agar tidak keluar, lalu awetkan dengan formalin 100% atau alkohol 95% untuk praktikum food and feeding habit. Lalu yang tahap keenam adalah pastikan seluruh bagian gonad, sampel, dan usus terendam formalin atau alkohol agar tidak ditumbuhi jamur. Nah, selanjutnya kita akan membahas fekunditas dan diameter ikan. Apa sih fekunditas itu? Fekunditas itu adalah jumlah telur masak sebelum ikan memijah. Jenis fekunditas itu ada 3. Yang pertama ada mutlak. Fekunditas mutlak adalah jumlah telur masak total. Nah, yang kedua ini ada fekunditas nisbi. Menurut Nikolsky 1979, fekunditas nisbi merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Nah, yang terakhir ada fekunditas total. Fekunditas total ini merupakan seluruh telur yang dihasilkan ikan sepanjang hidupnya, menurut Royce 1972. Fekunditas ini dipengaruhi oleh umur matang gonad, periode dan frekuensi pemijahan, serta kualitas lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas diameter telur. Nah, diameter ini kita mengukur garis tengah telur dengan mikrometer. Dia mati pada ikan dengan gonad matang, TKG matang, penting untuk mengetahui perkembangan gonad dan pemijahan. Lalu kita akan membahas tujuan praktikum ini. Tujuan praktikum ini juga antara lain mengetahui jumlah telur masak, mengetahui ukuran telur, perkembangan individu menjelang pemijahan, serta menduga produktivitas dan potensi produksi ikan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas prosedur kerja fekunditas dan diameter telur. Yang pertama itu adalah metode langsung. Dari metode ini kita akan menghitung satu persatu secara langsung.
Namun kelebihannya itu mungkin akurat ya, bukan mungkin, tapi akurat. Tapi kelemahannya itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah metode gravimetri. Pada metode ini kita akan menimbang gonad, lalu kita ambil 5 bagian gonad contoh. Setelah itu kita timbang gonad contoh untuk hitung jumlah telurnya. Estimasi fekunditas total berdasarkan perbandingan berat. Nah, selanjutnya ada metode volumetri. Metode volumetri ini kita akan mengukur volume gonad dengan gelas ukur. Kita mengambil sebagian gonad contoh, kita ukur ulang lagi volumenya, lalu kita hitung jumlah telur pada gonad contoh. Ekstrapolasi ke volume total. Yang terakhir ada metode gabungan. Metode gabungan ini kita akan menimbang berat gonad matang total. Kita ambil 5 sampel gonad secara acak, lalu kita timbang dan ukur volumenya, encerkan hingga 10-15 cc, lalu kita ambil 1 cc dengan pipet, hitung jumlah telur dalam 1 cc itu untuk menghitung fekunditas, dan ambil sebagian telur contoh untuk mengukur diameter telur. Sekian penjelasan materi minggu ketiga biologi perikanan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.